Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Ya, Bapak Ibu saya mau kasih tahu ya bahwa semua yang kita alami saat ini, ya, semua yang kita rasakan, semua yang kita alami saat ini, itu adalah ketidakmungkinan di masa lalu, bahkan kemustahilan di masa lampau. Diingat-ingat ya. Maka dalam hidup itu nggak ada yang tidak mungkin, semua serba mungkin dan tidak ada yang mustahil. Ya, karena apa yang kita alami sekarang ini itu adalah kemustahilan di masa lampau dan ketidakmungkinan di masa lalu. Contoh ya, contoh. Kalau 100 tahun yang lalu ada orang ngomong gini kira-kira misalnya kita proyeksikan kita berada 100 tahun yang lalu. Tiba-tiba ada kawan kita ngomong gini, besok itu saya bisa ngomong dengan orang lain tanpa ketemu orangnya. Kira-kira apa jawaban kita waktu itu? Mustahil, gitu kan. Apalagi tambah gini, saya bisa ngomong dengan orang tanpa ketemu orangnya dan saya bisa melihat wajahnya. Apa jawaban kita waktu itu? Mustahil, tidak mungkin. Jangan-jangan kamu stres, gitu kan? Jangan-jangan kamu udah gila, kan? Kalau saat ini hidupmu sedang dalam kondisi yang terendah, itu bukan fakta, itu bukan kebenaran. Tuhan untuk mengangkat hidupmu kembali naik tidak perlu waktu lama. Selama apa? Dimulai apa? Dari pikiran yang positif. Ini baru sekalian. Kenapa? Saya selalu berpikir positif. Tadi, setiap uang yang saya keluarkan, uang ini bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda dan bermanfaat bagi banyak orang. Itu senang kalau ada anggota BLN yang terus tadi ya Mbak Desi ya, cerita datang, Pak sudah ada keajaiban, terima kasih. Aduh, senang nih hati. Terima kasih, ya. Senang nggak hati. Tapi kalau Pak, gimana ini Pak, udah lama kok nggak ada keajaiban. Nah, saya marahi. Keajaiban itu yang, kan kita cuma mengajarkan caranya. Keajaiban itu datangnya ada yang mengundang. Bukan ketika nggak keajaiban terus ngeluh datang. Gimana ini Pak, udah lama kok nggak ada keajaiban. Itu nanti ya dengan sering mengucap syukur, dan tadi membangun hubungan. Tadi kuncinya ketika Bapak semua sudah membangun hubungan yang baik tadi, keajaiban pasti terjadi. Berpikir positif yang kemarin diajarkan ya, pelajaran di minggu-minggu yang lalu. Ya, semua kita cipta di dalam pikiran kita. Termasuk ya, kalau saat ini belum ada kelimpahan, kalau saat ini belum ada kekayaan, mulai kita cipta di dalam pikiran kita. Nah, tadi hubungannya dengan tadi ya, apa yang orang bicarakan tadi ya, besok saya bisa ngomong dengan orang tanpa ketemu orangnya. Waktu itu belum ada kejadian, waktu itu belum tahu seperti apa kondisinya. Tetapi semua ini bisa dicipta dari tidak ada menjadi ada tadi, dicipta melalui apa? Melalui pikiran gitu. Dicipta dulu melalui pikiran sini. Ya, contohnya gini ya, dulu orang itu mau komunikasi, ya, nyampaikan pesan, besok libur gitu ya. Itu naik kuda atau jalan kaki. Ya. Padahal cuma menyampaikan pesan, besok libur kan itu. Nah, kayaknya ada orang yang mulai masukkan dalam pikirannya bagaimana cara menyampaikan pesan dengan cara yang sederhana. Maksudnya cuma mau bilang besok libur aja, jalan kaki jauh sekali kan gitu. Nah, kayak orang tadi ya selalu berpikir bagaimana ya caranya menyampaikan pesan dengan cara yang sederhana. Dan waktu itu belum ada teknologi itu. Tetapi orang tadi selalu berpikir, jadi mencipta dulu dalam pikirannya. Akhirnya apa? Semesta memberikan inspirasi. Jadi ketika kita sudah memikirkan sesuatu, semesta nanti akan mendukung. Maka namanya apa? Talis takung. Semesta akan mendukung. Tapi mulai dicipta dulu di pikiran kita, gitu loh. Nah, si orang tadi ya selalu berpikir bagaimana caranya menyampaikan pesan dengan cara yang mudah, cepat kan gitu. Semesta nggak pernah kekurangan bahan apapun yang kita pikirkan,
apapun yang kita mau, semesta menyediakan bahannya. Ya, jadi kuncinya tadi mencipta itu mau dimulai dari pikiran. Tadi ketika ada orang tadi yang mau pengen membuat bagaimana komunikasi dengan cara yang sederhana, akhirnya semesta memberikan bahannya. Kemudian sampai terjadilah waktu itu namanya telepon kabel. Nah, dimulai dari seseorang yang berpikir tadi bagaimana cara membuat komunikasi itu dengan cara yang cepat, mudah. Kemudian telepon kabel muncul, ada orang lagi yang mencipta. Wah, kalau telepon kabel itu tidak bisa diterima pesannya secara langsung. Kalau pas ditelepon nggak ada di rumah, pesan itu nggak bisa tersampaikan. Maka ada orang lagi yang mencipta lagi, berpikir di dalam hidupnya, bagaimana pesan itu bisa diterima kapanpun dan dimanapun. Maka muncullah handphone. Nah, itu semua dimulai dari dicipta di pikiran. Tadi semesta tidak pernah kekurangan bahan untuk mewujudkan apapun yang kita cipta atau yang kita inginkan dalam pikiran kita. Nah, tadi dimulai dari siapa yang punya ide komunikasi yang sederhana tadi, maka sampai sekarang namanya disebut. Ketika ini bunyi, orang bilang apa? Bel, bel, bel gitu ya. Karena orang pertama yang punya inspirasi tadi namanya siapa? Alexander Graham Bell. Maka sampai sekarang namanya disebut. Ya. Nah, tadi ingat-ingat, semesta tidak pernah kekurangan bahan untuk mewujudkan apapun yang kita pikirkan, gitu loh. Maka hidup itu harus dimulai apa? Memasukkan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik. Karena semesta menyediakan semua yang kita cipta melalui pikiran kita. Saya baru pulang dari Bali kemarin, luar biasa di Bali, ada pergerakan dan aura kelimpahan yang sangat kuat di sana. Dan kita doakan 2 bulan lagi nanti peresmian cabang ke-47 ya, yang di Bali. Ketika saya datang 2 kali ke Bali, banyak yang mengalami keajaiban. Kalau bicara keajaiban, itu sesuatu yang di luar logika. Itu namanya keajaiban. Nah, selama ini yang menghambat keajaiban apa? Ya logika kita ini. Semakin kuat logika ya semakin nggak mengalami keajaiban. Ya, banyak orang sering mengatakan, wah tidak mungkin. Nah, ketika Anda bicara tidak mungkin, berarti apa? Pintu keajaiban tertutup. Ya, jadi kalau sering orang mengatakan, wah tidak mungkin itu. Ya. Wah itu mustahil. Jadi kalau kita sering mengucapkan kata-kata itu berarti apa? Berarti menutup pintu keajaiban. Nah, sayangnya banyak orang tadi memikirkan sesuatu yang mereka tidak inginkan. Tuhan semesta menyediakan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi sering kita batasi dengan pikiran kita yang tadi, pikiran kita yang kecil tadi. Akhirnya dalam kehidupan kita tidak mengalami namanya kehidupan yang berkelimpahan, yang hebat.